Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Melalui video ini, izin Ibu menyampaikan sesi 3 pada mata kuliah Biostatistik Dasar, yaitu penyajian peta. Nah, capaiannya untuk sesi 3 ini adalah teman-teman bisa mengenal ya terkait ternyata ada tentang sebuah sistem informasi yang memang bisa menyajikan secara geografis ya, disebut sebagai SIG atau GIS. Nah, pada materi kali ini karena ini masih teori dasar, sehingga teman-teman di sini cukup untuk mengenal ya bahwa ada penyajian peta ya. Apakah disajikan dengan visualisasi secara numerik atau nanti disajikan dengan visualisasi yang lain ya. Contohnya saja mungkin teman-teman bisa melihat website COVID ya yang dulu ada, teman-teman bisa akses. Itu adalah salah satu contoh bagaimana penyajian peta terkait penyebaran kasus COVID. Nah, hari ini kita akan bahas pengantar tentang penyajian peta, yaitu sistem informasi geografis. Nah, untuk pengertian, teman-teman nanti bisa diupdate lagi ya. Nah, di sini ada pengertian tentang GIS, yaitu suatu sistem komputer yang digunakan untuk proses pengumpulan, editing, integrasi, dan analisis data informasi terkait permukaan bumi. Jadi pada sistem informasi geografis yang akan diolah adalah memang informasi terkait permukaan bumi ya. Jadi nanti akan ada bentuk ataupun visual yang akan teman-teman lihat kalau bisa digambarkan seperti map ya atau Google Map. Nah, secara lebih lengkap, GIS adalah sistem komputer dalam menyusun, menyimpan, memanipulasi, mengolah, menampilkan, dan menganalisis informasi geografis dan atributnya ya. Jadi kurang lebih semua proses statistik itu juga dijalankan ya dalam sistem informasi geografis. Nah, bagaimana komponen? Pada komponen sistem informasi ataupun SIG, yang diperlukan adalah ada 5 komponen ya. Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan perangkat keras. Nah, ini bisa seperti laptop ya, komputer dan sebagainya. Yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan perangkat lunak ya, seperti software. Nah, banyak software tentang SIG, namun biasa teman-teman bisa akses secara gratis itu adalah software yang Quantum GIS. Yang ketiga, teman-teman perlu menyiapkan data geospasial ya. Jadi teman-teman perlu menyiapkan data berbentuk peta ya. Jadi nanti sebelum teman-teman melakukan pengolahan data secara spasial, teman-teman perlu mendownload sebuah peta ya yang menggambarkan spasial. Yang keempat perlu metode pengolahan data, dan yang kelima tentu manusia ya yang mengendalikan pekerjaan. Untuk elemen setiap statistik ataupun setiap pengolahan data tentunya dimulai dari input ya. Nah, di sini input teman-teman banyak sekali yang bisa dimasukkan dalam sistem informasi geografis. Salah satunya adalah peta ya, ataupun laporan-laporan. Misalnya ada kasus TB ya, kasus DBD dan sebagainya. Nah, setelah proses input, teman-teman bisa melakukan manipulasi atau analisis ya. Nanti di sini akan Ibu share juga video di mana teman-teman bisa melakukan analisis secara geospasial. Nah, setelah itu otomatis ada output ya. Nah, ini sistem. Jadi ada input, ada proses, dan output ya. Nah, outputnya juga bermacam-macam. Ada tabel, peta, laporan, dan sebagainya.
Nah, bagaimana alasan penggunaan? Jadi, SIG ini sebenarnya dianggap efektif dalam membantu proses pembentukan, pengembangan, dan atau perbaikan peta ya. Karena memang tujuannya adalah memang sistem informasi geografis. Yang kedua, SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik ya. Jadi kalau teman-teman melihat gambar peta, otomatis sudah tergambar ya bahwa akan bersifat interaktif dan menarik dibanding dengan tabel ya ataupun grafik-grafik yang lain. Yang ketiga, SIG dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Yang keempat, SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasi data spasial ya. Jadi kalau teman-teman ingin memvisualisasikan data spasial, otomatis harus menggunakan sistem informasi geografis. Contoh pemanfaatan untuk SIG ini sebenarnya umum ya, anak-anak semuanya bisa dimanfaatkan oleh banyak bidang. Contohnya di sini ada dalam bidang sumber daya alam ya, dalam bidang perencanaan, lingkungan, pertanahan, pariwisata, dan tentunya yang paling penting adalah di bidang kesehatan ya. Pada bidang kesehatan, pemanfaatan SIG ini bisa dilihat dari model penyebaran penyakit ya, penentuan lokasi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nanti akan Ibu share juga ya contoh video ya terkait bagaimana model-model penyebaran penyakit yang memang sudah divisualisasikan oleh pengolahan SIG ya, sistem informasi geografis. Nah, ini contoh pemanfaatan ya. Jadi teman-teman ini Ibu ambil dari website resmi COVID ya, .go.id. Jadi inilah teman-teman bisa lihat ya, sangat menarik sekali dan interaktif sekali. Tergambar bahwa di Jakarta ini memang kasusnya paling banyak ya. Dari peta ini kita langsung tahu bahwa DKI Jakarta memiliki kasus yang paling banyak. Nah, ini sangat menarik sekali ya, penyajian data, contoh penyajian peta ya di bidang kesehatan. Nah, mengapa kita menggunakan peta dalam Kesmas? Yang pertama, teman-teman bisa bermanfaat untuk merekam dan menyimpan informasi kesehatan ya. Yang kedua, bisa mengidentifikasi dan menginvestigasi pola spasial. Dan yang paling sering ini ya, analisis tren. Dan yang keempat adalah efektif dalam menampilkan informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah alat kewaspadaan dini dan perencanaan dan penilaian. Nah, untuk jenis data, teman-teman, data spasial ini ada dua ya, data spasial dan data non-spasial. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, berarti teman-teman silakan ya bergabung di peminatan Stakes ya, ataupun peminatan EPID ya. Karena kan biasanya atau ada mata kuliah lagi ya, pada peminatan EPID maupun peminatan Stakes itu ada mata kuliah sistem informasi geografis ya. Jadi teman-teman silakan bergabung ya bersama peminatan tersebut. Nah, untuk pengertian nanti silakan dibaca ya. Nah, ini contoh data spasial ya. Di sini tergambar bahwa ada peta ya, peta wilayah DKI Jakarta. Nah, untuk data non spasial adalah data yang tidak berbentuk peta ya. Contohnya seperti ini, ada data-data ya. Kalau teman-teman lihat bentuknya adalah seperti Microsoft Excel ya, dimana nanti ada kolom-kolom. Misalnya teman-teman memiliki data DBD, nanti teman-teman bisa bisa lihat ya pada peta tersebut berbentuk data non spasial. Nah, bagaimana penyajian peta? Jadi anak-anak semuanya ini yang menjadi topik utama ya dalam sesi 3 ini, di mana teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa jenis penyajian peta ya. Yang pertama ada unique value. Nah, ini dapat menggunakan simbol yang berbeda di setiap bagian peta. Nah, biasanya warna-warni ya. Yang kedua graduate symbol, dapat menggunakan simbol yang ukurannya berbeda seperti tadi ya, kasus COVID-19 ya. Terus graduate color yaitu dapat menggunakan warna yang berbeda ya. Ya, yang selanjutnya yaitu fill.
ini menggunakan pola yang berbeda, dan dot density menggunakan titik. Contoh unique value seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat penyajiannya ya, bahwa masing-masing wilayah memiliki warna yang berbeda. Yang berikutnya ada graduate. Nah, ini terlihat bahwa ada simbol yang ukurannya berbeda ya. Contohnya. Yang ketiga adalah graduate color. Nah, ini yang berbeda adalah graduasi warnanya ya, dimana semakin pekat ini biasanya menandakan semakin banyak ya, ataupun semakin padat. Nah, untuk dot density misalnya seperti ini ya. Nah, untuk peta kombinasi itu ada yang dot, ada juga warna. Nah, selanjutnya adalah layout. Jadi teman-teman setelah pengolahan data otomatis bisa disimpan ya, ataupun dicetak ya dalam bentuk layout peta. Contoh seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa akses jurnal-jurnal yang memang sudah mempublikasikan hasil analisisnya menggunakan sistem informasi GIS ya. Salah satunya dengan aplikasi Quantum GIS ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman untuk latihan tidak usah ya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti Ibu minta untuk mendengarkan video ya, video terkait penyajian peta ya. Nanti akan Ibu share linknya juga, jadi videonya terpisah ya sama video ini. Jadi begitu saja ya Nanda semuanya untuk pertemuan sesi 3. Jadi intinya adalah teman-teman diminta untuk lebih mengakses ya bagaimana publikasi-publikasi yang sudah melakukan visualisasi menggunakan penyajian peta ya, ataupun Quantum GIS. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Nanda semuanya. Ibu tutup ya pertemuan sesi 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.